Nama aku Shana Shannon. Gimana aku suka sama musik? Sebenarnya dari kecil, dari mungkin umur 3 tahunan udah suka banget musik karena keluarga aku tuh suka musik. Jadi walaupun kita nggak ada yang penyanyi profesional, tapi satu keluarga kita suka banget sama musik, genre-genre yang berbeda. Jadi dari kecil aku memang sudah sering dengar musik di mana-mana. Apalagi dulu papa itu hobinya juga denger artis-artis yang kayak Celine Dion, Mariah Carey. Jadi dari kecil idola aku juga Celine Dion sama Mariah Carey. Dari kecil pengen jadi penyanyi, tapi waktu kecil itu aku pemalu banget. Jadi aku nggak berani nyanyi depan siapapun. Kadang kalau disuruh nyanyi di acara keluarga atau disuruh nyanyi depan papa pun aku malu banget. Jadi aku bener-bener gak berani. Sampai akhirnya singkat cerita waktu aku umur 9 tahun, mama ngajak ngobrol suatu malam. Terus mama bilang kalau Shannon, kamu ini dikasih talenta sama Tuhan, dan lewat talenta ini kamu bisa lo bantu banyak orang di luar sana. Kebetulan dari kecil aku juga suka banget kegiatan sosial. Jadi mama dari waktu itu cerita kalau di luar sana ada banyak banget anak-anak yang gak seberuntung kamu, tapi nanti kamu kalau udah nyanyi kamu bisa bantu mereka. Jadi akhirnya mama cerita banyak, dan setelah itu aku nangis dan aku bilang ke mama, "Oke, Mam, kalau itu alasannya aku harus bernyanyi, I will fight for it. Aku akan berjuang buat itu." Jadi itu yang aku jadiin motivasi untuk akhirnya bisa beraniin diri untuk nyanyi depan banyak orang. Jadi aku mulai karir umur 9 tahun. Waktu itu aku nyanyi-nyanyi lagu-lagu nasional, cover, terus post di YouTube. Terus waktu aku umur 13 kalau nggak salah, itu juga aku udah mulai cover-cover lagu pop seperti Kamu dan Kenangan dan lain-lain. Akhirnya aku inget banget itu setelah aku acara tanggal 17-an, setelah aku nyanyi, aku dikontak sama Trinity dan aku excited banget, dan akhirnya aku diajak ke kantor untuk meeting, dan akhirnya kita meeting dan akhirnya sign contract sama Trinity. Dan mulai dari situ aku mulai rilis single sendiri. Waktu itu aku dinobatkan sebagai Duta Lagu Indonesia Raya tahun 2016. Waktu itu dinobatkan oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Nasional, which is waktu itu menterinya masih Pak Anies. Dan waktu itu Kemendikbud punya suatu project sosialisasi lagu Indonesia Raya. Jadi mereka ingin mereorkestra kembali lagu Indonesia Raya, dan video itu akan diputar di seluruh bioskop di seluruh Indonesia sebelum filmnya tayang. Jadi di seluruh XX1. Dan waktu itu aku yang dipilih untuk nyanyikan lagu Indonesia Raya itu. Mungkin itu ya suasananya, karena kalau misalnya nyanyi lagu nasional biasanya dia diundang ke acara kementerian atau acara yang formal, jadi bener-bener tegang gitu. Jadi nyanyi depan Pak Menteri, Pak Presiden dan segala macam, jadi mungkin suasananya lebih deg-degan mungkin buat aku, tapi aku tetap enjoy karena memang dari kecil aku udah nyanyi lagu-lagu nasional. Kalau untuk lagu-lagu pop mungkin enaknya karena bisa nyanyi bareng sama audiens, bisa berinteraksi langsung, dan mungkin lagunya bisa apa ya? Ya itu bisa nyanyi bareng-bareng sama audiens, jadi lebih bisa connect sama mereka. Awalnya aku kira kan dia pendiam orangnya, tapi ternyata mungkin karena akunya pendiam, jadi akhirnya dia yang harus ajak ngobrol atau isengin. Jadi di mata aku dia orangnya kayak aktif sama lively banget. Tapi itu juga bagus karena jadi suasananya jadi rame dan happy gitu, senang. Dan kita bisa bond untuk lagu kita berdua ini yang Haunting. Untuk Auntie Melly, memang dari aku mulai karir umur 9 tahun itu, memang impian aku itu sama orang tua aku pengen banget single diciptain sama Auntie Melly Guslau. Jadi waktu akhirnya masuk Trinity, terus akhirnya dibuat single Rela, terus Karma, aku seneng banget dan aku rasa ini dream come true banget. Jadi aku seneng banget akhirnya bisa nyanyi lagu Auntie Melly lagi, tapi kali ini duet sama seseorang.
Jadi memang dari kecil suka banget sama kegiatan sosial karena mama kan suka banget kegiatan sosial. Jadi memang dari kecil kita ada kayak tradisi keluarga gitu. Jadi setiap kali ada yang ulang tahun atau mungkin sebulan sekali kita sering ke panti asuhan, atau kalau ada bencana kita sering datang untuk melihat langsung karena mama ingin ngelatih anak-anaknya kalau hidup itu jangan untuk diri sendiri aja, pokoknya harus berguna buat orang lain. Jadi dari kecil udah biasa kegiatan sosial. Tahun 2017 aku akhirnya menjadi sahabat Yayasan Plan Internasional Indonesia. Waktu itu ke NTB, ke Lombok waktu ada gempa, ke NTT. Untuk waktu itu ada beberapa, tapi yang terakhir itu program air bersih. Dan waktu aku datang ke sana, akhirnya aku juga dibawa ke salah satu sekolah SD di desa itu. Dan karena aku ngeliat kondisinya memang sudah bisa dibilang gak layak, karena banyak banget kelas-kelas mereka yang belajarnya di luar karena kondisinya udah gak bagus. Dan di situ juga desa itu cuma punya satu SD dan itu sekitar 3 jam dari kota. Jadi akhirnya dari situ aku gak bisa tidur berapa minggu. Terus aku bilang ke mama, pengen deh bangun sekolah SMP dan SMA. Jadi akhirnya tahun 2021 waktu aku 15 tahun akhirnya resmi punya yayasan sendiri, Yayasan Shana Shannon Indonesia banget. Dan salah satu proyek pertama kita itu bangun sekolah SMP dan SMA di desa itu. So far, karena waktu itu dibuatnya pas lagi pandemi, lagi ketat-ketatnya PPKM. Jadi waktu itu sempat kita menyiapkan beberapa box makanan, terus kita bagi-bagi di pinggir jalan. Sebenarnya tujuannya itu untuk pekerja harian karena mereka yang paling terdampak kan waktu pandemi. Jadi waktu itu kita bagi-bagi box makan, terus bangun sekolah SMP dan SMA ini. Dan aku juga ada membiayai beberapa orang mahasiswa untuk kuliah. Udah ada yang baru lulus kemarin, IPK-nya juga bagus. Jadi senang banget. Menurut aku banyak ya, karena mungkin sekarang karena adanya sosial media pastinya ada banyak banget informasi yang kita bisa lihat. Oh ternyata banyak juga yang ngalamin ini. Kalau mungkin dulu kan kurang bisa dapat informasi ya. Kalau sekarang banyak kayaknya bullying termasuk. Terus apalagi ya, pelecehan mungkin juga. Jadi itu juga salah satu concern aku karena ada banyak banget lah anak-anak terutama mungkin di NTT dan NTB yang mengalami hal-hal yang tidak enak dan harusnya mereka nggak layak untuk mendapatkan itu. Dan juga mungkin di sana kebanyakan itu mereka nggak bisa sekolah karena memang nggak punya akses. Jadi itu salah satu concern terbesar aku dan juga yayasan aku. Makanya akhirnya aku bangun sekolah itu supaya bisa mengedukasi murid-murid di sana. Belum, saat ini belum, tapi semoga mungkin gak harus lagu yang menjelaskan tentang itu, cuman mungkin kegiatan-kegiatan lain misalnya buat acara dengan musik tapi juga memberitakan tentang informasi-informasi itu. Jadi itu mungkin salah satu. Pastinya gak mudah. Tapi aku berusaha banget karena aku anaknya fokus pendidikan banget. Karena selain aku pengen jadi penyanyi, salah satu impian aku karena aku suka kegiatan sosial pengen kerja di United Nations PBB. Jadi makanya aku juga fokus banget sama pendidikan aku. Aku mau mencoba semaksimal mungkin, misalnya karena hari ini ada acara, akhirnya aku harus izin. Habis ini aku langsung misalnya chat teman atau apa untuk minta materi supaya nggak ketinggalan banyak. Tapi so far walaupun lumayan sibuk tapi bisa balance semuanya. Puji Tuhan, bersyukur banget, orang tua sangat suportif banget dari awal. Malah karena support mama kan yang motivasin aku untuk akhirnya bisa berani tampil di depan banyak orang. Jadi aku bersyukur banget karena mereka punya peran yang sangat besar dalam karir aku. Mungkin contohnya karena itu tadi ngomongin acara Sweet 17 aku.
Uh, Memang waktu itu aku nyerayain di hotel, tapi walaupun itu acara tentang aku, tapi aku nggak mau sekedar tentang aku aja. Itu aku punya ide sama mama, gimana caranya punya acara nggak apa-apa, tapi masih bisa bermanfaat buat orang lain juga. Jadi waktu itu aku bilang di invitationnya kalau aku nggak nerima hadiah dalam bentuk apapun, tapi kalau ingin memberi sesuatu bisa donasi ke yayasan aku, dan yayasan aku akan pakai itu untuk misalnya bangun sekolah dan pendidikan orang lain. Kalau jadi seperti apa? Karena aku juga memang enjoy musik, jadi pastinya pengen tetap jadi penyanyi. Tapi seperti yang tadi aku bilang, aku juga punya impian itu yang untuk bisa lebih fokus juga dalam kegiatan sosial. Jadi karena aku juga pengennya suatu hari bisa kerja di United Nations, jadi itu juga salah satu impian terbesar aku yang masih aku harus berusaha dan bekerja keras untuk mendapatkan itu.